up, could you be the one? Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala nabiyyil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, perkenalkan kami dari mahasiswa STAIM Arif Sarawangun semester 4 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membahas tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran pemerintah sangatlah penting dalam memajukan ekonomi negara maupun di suatu daerah. Dalam menyejahterakan masyarakat, diperlukan adanya kegiatan pembangunan ekonomi. Adapun peran tersebut adalah yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dan dapat mengurangi jumlah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah akan membuat perekonomian masyarakat dapat terus meningkat, sehingga kesejahteraan juga terus meningkat. Yang kedua, kekreatifan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan daerah. Seperti halnya pemerintah harus membuat seminar tentang peran memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Pemerintah harus mengadakan penghijauan dan reboisasi. Pemerintah harus melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar mengurangi pencemaran lingkungan. Pemerintah harus memanfaatkan tanah miring sebagai tanah pertanian. Pemerintah harus membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan makhluk hidup. Yang ketiga adalah menciptakan program kesehatan. Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, Indonesia dituntut mempunyai kesehatan yang baik dan berkualitas agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Dan jika masyarakatnya sakit-sakitan, maka negara tersebut akan tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kesehatan yang berkualitas supaya perekonomian Indonesia lebih mempunyai daya saing. Yang keempat adalah meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, maka diperlukan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan. Untuk mencapai peningkatan SDM tersebut, pemerintah harus membuat tempat-tempat pendidikan yang berkualitas. Yang kelima adalah infrastruktur daerah. Peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur, karena kita dapat menilai kemajuan suatu daerah atau negara secara langsung itu dari pembangunan infrastrukturnya.
ketika keadaan infrastruktur di suatu negara atau daerah lemah, maka dapat disimpulkan perekonomian negara tersebut berjalan dengan cara tidak efisien. Begitupun sebaliknya, ketika keadaan infrastruktur di suatu negara atau daerah berjalan dengan lancar, itu dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara atau daerah tersebut berjalan dengan sangat baik dan sangat efisien. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi melalui efeknya, sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada. Contohnya, semakin tinggi akses infrastruktur jalan akan memberi kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Baiklah kawan-kawan, sahabat-sahabat, cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.